Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku Soli dan Soliha kelas 6 Pulau Sulawesi? Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah kalimat efektif dan kata baku dalam teks eksplanasi ilmiah. Pada pekan yang lalu kita membahas tentang teks eksplanasi ilmiah. Kita akan lebih dalam membahas tentang kalimat efektif dan kata baku dalam teks eksplanasi ilmiah. Apa itu kalimat efektif? Hari ini kita akan belajar tentang kalimat efektif kembali. Kalimat efektif di sini adalah kalimat yang efektif mengungkapkan gagasan sehingga mudah dipahami. Baik, kita lihat ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama adalah hemat. Artinya, tidak menuliskan kata yang bermakna sama. Yang kedua, kita lihat lagi. Di sini ciri-cirinya adalah terlebih dahulu kita lihat contoh kalimat tidak efektif. Kalimat tidak efektif di sini, para tamu-tamu duduk di kursi. Kalian bisa lihat contoh dari kalimat di sini adalah ada perhatikan kata para. Apa makna dari kata para? Perhatikan kata tamu-tamu. Apa makna dari kata tamu-tamu? Jadi pengulangan kata-kata yang tidak efektif, tidak hemat, boros kata-kata yang bertele-tele. Kita bahas, kita sederhanakan menjadi kalimat efektif. Boleh disingkat, dihilangkan paranya. Misalnya kalian membuat kalimat dari para tamu-tamu duduk di kursi. Di sini kata para menunjukkan banyak dan tamu-tamu juga menunjukkan tamu yang banyak. Kita dapat menghilangkan salah satunya ya. Perhatikan pembahasan untuk kalimat efektifnya, yaitu yang pertama, tamu-tamu duduk di kursi. Kita hilangkan paranya. Jadi kalimat efektif kita bisa rubah juga. Contoh, para tamu duduk di kursi. Jadi tamu-tamunya kita singkat menjadi para tamu duduk di kursi. Nah, itu contoh ciri-ciri kalimat efektif dengan hemat ya, tidak bertele-tele, menggunakan kalimat efektif untuk mudah dipahami oleh para pembacanya. Baik, untuk selanjutnya kita akan bahas lagi apa itu kata baku. Nah, kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia PUEBI. Kalau dulu kita dikenal dengan KBBI atau juga ejaan yang disempurnakan, sekarang istilahnya adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Beberapa pekan yang lalu kita sudah bahas apa itu kata baku dan contoh-contohnya. Budini sini akan menjelaskan kembali contoh kata tidak baku dan contoh kata baku. Contoh-contoh sederhananya yang sering kita temukan yaitu salah satunya kata capek. Nah, ini adalah kata tidak baku. Untuk kata bakunya adalah capai. Nah, sekarang kata tidak bakunya gimana? Dan contoh kata bakunya adalah bagaimana. Itu adalah contoh dari kata tidak baku gimana, yaitu penulisannya bagaimana. Anak-anakku Soli dan Soliha, selanjutnya kita lihat lagi contoh kata tidak baku. Abjad, pakai abjad, pakai t, abjad. Esok ya, kata bakunya besok. Enggak, kata bakunya adalah, kita lihat di sini adalah tidak ya. Nah, ini adalah satu lagi contoh kata tidak baku, film. Kata bakunya adalah film ya. Ini adalah contoh sederhana dari kata tidak baku dan contoh kata baku. Kalian bisa lihat ya, biasanya ditemukan pada bahasa sehari-hari kalau kata tidak baku, tapi kata baku biasanya digunakan untuk acara resmi. Nah, di
sini Budini akan memberikan tugas satu, bagaimana kalian menentukan kalimat efektif dan kata baku. Di sini ada wacana si kotak ajaib. Budini baca, John Logie Bright lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Bright mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Nah, di sini ada kalimat tidak efektif sebanyak 3 kalimat efektif yang dicetak miring. Perhatikan ya, ada 3, salah satunya Budini bacakan di sini, penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. Terus dicetak miring di sini di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan yang selanjutnya di sini ada lalu televisi kemudian terus berkembang. Nah, kalian bisa merubah dari kalimat efektif yang tidak hemat menjadi kalimat efektif yang mudah dipahami. Baik, perhatikan di sini ada tugas kalimat yang bercetak miring pada teks si kotak ajaib adalah kalimat tidak efektif ya. Tanilah pada tabel di bawah ini dan tuliskan pada kalimat efektif yang seharusnya. Di sebelah kiri adalah kalimat tidak efektif yang tadi sudah diberikan contoh ya. Ada 3 kalimat tidak efektif pada wacana tadi. Tugas kalian adalah membetulkan atau membuat kalimat efektif sesuai dengan tadi yang dicontohkan ya. Jadi tugasnya adalah kalian membuat tabel, terus dari kalimat yang tidak efektif dirubah menjadi kalimat efektif. Tugas yang kedua, di sini ada wacana pensil si kecil yang amat penting. Tugas kalian adalah di sini merubah kata tidak baku menjadi kata baku. Di sini ada 7 kata-kata yang dicetak miring. Misalnya contohnya ya, ada gimana sih, bikin, ada modern, ada zaman, ada dipakai, ada gampang. Nah, kalian silahkan cari, sudah kalian tuliskan. Kalau sudah ada 7 kalimat tidak baku, kalian tuliskan dan dirubah menjadi kata baku. Nah, tugas kalian ada 2. Tugas pertama adalah merubah kalimat tidak efektif menjadi kalimat efektif, dan yang kedua adalah merubah kata tidak baku menjadi kata baku yang ada di wacana. Kalian tugasnya silahkan difotokan, dilaporkan, boleh melalui WA atau langsung ke aplikasi Simak Ar-Rohama. Alhamdulillah hari ini sudah Budini sampaikan tentang kalimat efektif dan kata baku dalam teks eksplanasi ilmiah. Semoga kalian lebih memahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.